Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersambung tentang penjelasan kemarin, ada orang bertanya siapa itu Allah, apa itu Muhammad, apa itu Adam. Nah, ini pertanyaan kepada yang paling tinggi nampaknya. Allah itu adalah nama. Bagi Allah itu ada tis'un wa tis'una isman. Ada 99 nama-nama yang menunjukkan tentang ketuhanannya. Illa wahidan, kecuali satu. Satu yang tidak tahu. Jadi man arafa wahidan, siapa yang tahu satu min ismi daripada nama Allah tadi, dakhalal jannah, dia akan masuk ke surga. Maka karena itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah itu hanya nama. Sekarang sifat-sifat Allah yang meliputi pada seluruh langit dan bumi, termasuk meliputi kepada orang yang bertanya itu, maka dia orang yang bertanya itu sekarang waktu bertanya, detik dia bertanya, benarkah dia merasa berada di dalam kekuasaan Allah yang meliputi alam, meliputi dirinya? Atau tatkala dia bertanya itu, dia merasakan dia yang punya kemampuan bertanya, kemampuan duduk, kemampuan berbuat, dan seterusnya. Kalau dia masih merasa dia punya kemampuan di dalam yang telah disebutkan tadi, berarti bagi dirinya itu ada sifat Tuhan yang diambilnya dengan tanpa sadar, yaitu sifat kudrat, iradat, dan seterusnya. Berarti tatkala itu dia posisinya di hadapan Tuhan, maka berada di dalam syirik khafi. Orang yang syirik khafi batinnya, dia akan terhijab terus. Setelah hilang nanti segala syirik khafi di batin, baru Allah membukakan, memperkenalkan siapa sebenarnya Tuhan itu. Menurut pengamatan saya, saudara yang bertanya ini belum sampai kepada mengesahkan af'al kudrat, belum sampai mengesahkan sifat sama, basar, kalam, dan sebagainya. Artinya masih berada dalam syirik khafi. Maka untuk pertanyaan siapa sebenarnya Allah itu, pada kesempatan ini saya tidak akan tanya, tidak akan beri jawaban dengan sedetail-detailnya, karena orang yang bertanya itu tidak sanggup menalar dengan batinnya itu tentang zauq dan kasab. Maka karena itu saya tunda dulu ya. Nanti apabila sudah saudara sampai kepada tingkat ini, baru saya jelaskan tentang pertanyaan siapa sebenarnya Allah itu. Sekian. Kemudian Muhammad. Muhammad adalah itu sebagai kezahiran daripada sifat-sifat Allah. Terzahir pada ruh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima rahasia tentang pemahaman hak ketuhanan ini. Jadi Allah memberikan nampak nyata hak ketuhanan itu. Nampak dan nyata itu adalah berarti terang, jelas, tidak terhijab, terbuka, terungkap, tidak menjadi rahasia. Siapa sebenarnya yang dikatakan Muhammad sebagai utusan, sebagai perwakilan, sebagai
penjelasan tentang hak ketuhanan kepada makhluk untuk menceritakan tentang tauhid dan untuk menjelaskan tentang syariat. Nah, ini pun perlu juga perjalanan yang sangat halus yang dapat mengikuti perjalanan terbukanya rahasia, artinya penjelasan yang sangat terang dari Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa orang yang ingin mengenal siapa sebenarnya Muhammad yang menjadi utusan Allah, perwakilan Allah, yang sebagai dia itu kejahiran daripada syariat Allah. Siapa sebenarnya? Kalau batin kita belum sampai kepada tingkat yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan saya tidak akan jelaskan ini karena kita ceritakan pun kita hanya menalarnya dengan akal, bukan dengan perjalanan nur. Sedangkan di situ Allah membukakan hijab seterang-terangnya. Allah memperkenalkan bahwa Nabi Muhammad itu yang dikatakan sebagai utusan, tanda kutip utusan. Arti kata-kata utusan itu perwakilan. Arti perwakilan itu sebagai untuk menunjukkan kepada umatnya, arsalani rahmatan lil alamin, kata Nabi Muhammad. Allah mengutus aku sebagai rahmat, sebagai memberikan kesenangan, keselamatan, keterbukaan. Tidak ada rahasia sedikit pun di dalam agama Allah ini. Dan rahmat ini mencakup pada sekalian alam. Ini tentang Muhammad. Dan saya rasa Adam. Ini saja. Kemudian ada Adam. Kemudian turun pula ke Adam. Ya, Adam itu sebenarnya secara garis besar, secara syariat zahir, Allah udah mengatakan kepada Adam dan cerita Allah kepada Adam ini diceritakan dalam Al-Quran. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku telah menjadikan di permukaan bumi itu seorang khalifah, yakni penggantiku, pengganti di dalam kezahiran sifat-sifat Tuhan yang aku miliki. Maksudnya Adam itu asal bergerak itu kudrat Allah. Adam itu apabila dia mengetahui itu adalah ilmu Allah. Adam itu apabila dia berkata itu adalah kalam Allah. Adam itu apabila menjatuhkan suatu perkara hukum itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kalau kepingin menjadi Adam, pergantian dulu. Apakah kita ini sudah menjadi khalifah? Pergantian. Bukan rasa aku lagi yang hidup, bukan rasa aku lagi yang melihat, bukan rasa aku lagi yang tahu, bukan rasa aku lagi yang berbuat dan seterusnya. Tetapi Allah itulah menjahirkan sifat-sifatnya kepada diriku dan kepada ruhku. Jadi badanku hanya kejahiran daripada sifat-sifat Allah saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.